teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Hari terakhir di bulan Ramadan nih teman Pro 2. Puasa ke-30. Ternyata kita dapatnya 30 hari puasa ya. Anyway, hari ini untuk sebagai penutup pastinya kita masih bakalan ngobrol lagi di Tanya Pak Ustadz hari ini. Ini spesial dimana kita ngobrolin tentang kembali fitrah lagi nih teman Pro 2. Karena biasanya kalau setelah lebaran tuh istilahnya kita tuh kayak terlahir kembali. Nah, hari ini aku juga udah langsung terhubung nih teman Pro 2 dengan ada Pak Ustadz Jumardi El Mahadi SHMH. Assalamualaikum Ustadz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ustadz jelas Ji suaranya Pak Ustadz? Iya, jelas. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Ustadz? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Pak Ustadz ini kita temanya untuk hari ini kembali ke fitrah. Nah itu seperti apa nih Pak Ustadz? Mungkin sebagai pembuka dulu di sore hari ini buat teman Pro 2 nih Pak Ustadz, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang puasanya sudah 30, ada juga yang sudah berlebaran. Tapi itulah menjadikan perbedaan itu sebagai persatuannya. Iya. Jadi judul hari ini adalah kembali ke fitrah. Artinya kembali kepada keadaan suci, bersih dari dosa dan jati diri manusia yang asli, yaitu mengakui keesaan Allah serta memiliki akhlak yang mulia. Ini adalah momen refleksi setelah sebulan penuh berpuasa Ramadan dan beribadah, di mana manusia diharapkan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang taat dan peduli kepada sesama. Setidaknya ada 4 poin terkait dengan kembali ke fitrah. Ya. Pertama adalah suci dari dosa setelah dibersihkan dengan puasa dan zakat fitrah. Manusia kembali kepada kesucian berseperti bayi yang baru lahir. Hadis Nabi yang mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah. Artinya bahwa setiap manusia itu kembali dilahirkan seperti lahir kembali, artinya bersih dari dosa. Kedua, kembali kepada tauhid. Saya kira ini bisa menjadi pengingat juga bahwa kita itu sebelum dilahirkan itu ke dunia ini masing-masing berjanji pada Allah bahwa kita akan menyembahnya, dan Allah lah yang satu-satunya Tuhan yang perlu kita yakini keesaannya dan kekuasaannya. Yang ketiga, kembali ke fitrah itu merupakan perilaku akhlak mulia. Jadi setelah berlebaran kita tetap menjaga hati, menjaga perilaku agar konsisten berbuat kebaikan, tidak kembali ke kebiasaan buruk setelah Ramadan. Yang keempat, sosial dan maaf. Menyucikan diri tidak hanya kepada Allah, tapi juga membersihkan dosa sesama manusia melalui saling bermaafan. Makanya ada istilah setelah lebaran di Indonesia, dan hanya Indonesia mengerti ini, yaitu halal bihalal. Oh, iya. Halal biasanya kegiatan ini pada intinya adalah saling bermaaf-maafan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi konsep ini bukan hanya sekedar kembali ke fitri karena merayakan Idul Fitri, melainkan komitmen untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan istiqomah setelah bulan Ramadan
berlalu. Ya mungkin hanya itu pengantar sementara. Ya. Oke, Pak Ustadz. Nah, tapi bagaimana itu Pak Ustadz, kan biasanya Lebaran memang jadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu gitu Pak Ustadz. Senang nih semuanya. Nah, itu gimana nih Pak Ustadz untuk mungkin anak-anak muda gitu ya kan, yang mungkin pengen jadi versi terbaik lagi Pak Ustadz. Apakah memang kembali ke fitrahnya untuk anak-anak muda itu seperti kayak di reset lagi gitu Pak Ustadz semuanya? Iya, betul. Artinya bahwa di riset itu diatur ulang lagi tata kehidupan kita, akhlak dan Iya. sebagainya ya. Mm-mm. Sebagai anak muda yang mau tampil setelah Lebaran dengan fitrah, berarti anak muda itu tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk setelah Ramadan. Bisa jadi sebelum Ramadan banyak kegiatan-kegiatan yang misalnya membawa dampak kehidupan, dampak buruk ya dalam kehidupannya, membawa pengaruh negatif dalam kehidupannya, itu bisa dikurangi dan tidak dilakukan lagi. Jadi kembali kepada versi yang terbaik berdasarkan etika yang baik dan akhlak yang baik. Mungkin seperti itu. Oke Pak Ustadz. Nah, jadi gimana tuh Pak Ustadz untuk mungkin buat kita semua sebagai reminder gitu Pak Ustadz, setelah memang Lebaran terus juga berakhirnya bulan Ramadan gitu Pak Ustadz, untuk memang terus pada semangatnya kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini Pak Ustadz, karena memang biasanya tuh lebih lebih banyak yang dilakukan gitu Pak Ustadz ketika di bulan Ramadan tuh, ibadahnya jadi semangat gitu. Gimana supaya nanti setelah Ramadan tuh masih seperti itu Pak Ustadz? Iya, artinya istiqomah itu memang jalan yang ada yang mudah dan sulit. Istiqomah itu ya. Jadi kalau mau istiqomah dengan cara yang mudah, cukup dengan melakukan saja hal-hal kebaikan. Meskipun sebenarnya ada orang lebih mudah mengeluarkan uang untuk keburukan daripada mengeluarkan uang untuk kebaikan. Nah, tapi tidak semua. Makanya istiqomah ini adalah cara yang bisa dilakukan, tetapi itu juga ada tantangan-tantangan tersendirinya. Karena ketika kita terjerumus kembali kepada kesalahan, kepada dosa, maka itu bisa kembali lagi merusak istiqomah kita. Makanya caranya itu, pertama, kita harus meluruskan niat. Kedua, memulai dengan amalan kecil, tapi itu rutin. Ya, misalnya seperti ini. Ada sesuatu di jalan yang bisa menghalangi jalannya orang, menghambat jalannya orang, kita bisa singkirkan, maka itu amalan kecil. Ketiga, caranya adalah istiqomah menuntut ilmu agama. Artinya menuntut ilmu agama ini tidak harus kita belajar di luar kelas, tapi banyak sekarang kanal YouTube, ya, kanal media sosial yang bisa kita nonton untuk belajar ilmu agama. Kemudian yang keempat, tentunya dengan memiliki lingkungan atau berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena ada juga pertemanan itu memang membawa kita kepada kesolehan. Tapi ada juga teman yang membawa kita kepada kesalahan. Jadi harus pintar-pintar memilih teman, baik teman yang bisa membawa kita kepada kesolehan maupun yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Dan yang terakhir, cara menjaga istiqomah itu adalah bermohon, meminta keteguhan hati kepada Tuhan, semoga istiqomah itu yang kita jalani setelah Ramadan bisa berjalan sampai kita mendapatkan bulan suci Ramadan tahun depan. Ya, mungkin seperti itu. Oke, baik Pak Ustadz. Dan itu yang salah satu penting juga, pilih-pilih teman itu juga penting Pak Ustadz, karena kadang kita juga terikut arus gitu ya Pak Ustadz. Iya, betul. Oke. Teman kita yang
terpengaruh. Iya. Biasa juga kita yang mempengaruhi Oh iya, teman, betul-betul biasa Pak juga Ustadz. Iya, kita iya. yang terpengaruh. Iya. Oke, oke. Nah, Pak Ustadz, kalau misalnya dari kata-kata kembali ke fitrah, mungkin kira-kira ada nggak sih Pak Ustadz tanda-tandanya untuk kita semuanya kalau memang betulan di hari Lebaran nanti setelah 30 hari puasa nih Pak Ustadz, itu kita tuh benar-benar kembali ke fitrah itu dia nih Pak Ustadz. Iya, betul. Ada dalam 10 hari terakhir Ramadan itu ada orang yang sharing ya, bahwa salah satu tanda ya diterima amalan kita, diterima tobat kita, Mhm. ada sakit-sakit ringan yang dikasih oleh Allah di 10 terakhir, kayak flu, Oh ya. kayak batuk, kayak demam, tapi itu tidak parah, artinya gejala itu ada. Hmm. Nah, gejala itu ada. Jadi tanda-tanda itu memang ada supaya sebagai pengingat bagi kita bahwa dosa yang selama ini kita lakukan itu kita sudah minta ampunkan di bulan Ramadan. Hmm. Dan itulah tanda bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Hmm. Itu secara dunia ya. Iya. Tapi kalau berdasarkan Quran surah Al-Insan itu ayat 134 itu ada 3 yang menjadi tanda-tanda bahwa setelah Ramadan itu kita mendapatkan ampunan, kita mendapatkan rahmat, dan kita istiqomah di jalan yang benar, dan itu betul-betul kita kembali kepada fitrah. Ya. Pertama, tanda-tandanya itu adalah selalu atau rajin menyimpan hartanya di waktu sempit maupun di waktu luang. Yunfikuna fi sarra'i wa dharra'i. Artinya, kalau di waktu luang mungkin mudah bagi kita mendapatkan orang yang bersedekah, berinfak di waktu yang luang. Tapi apakah mampu orang itu bersedekah atau melakukan satu kebaikan ketika di waktu sempit? Artinya dia tidak membutuhkan sesuatu itu, tapi dia rela memotong setengahnya untuk kebutuhan orang lain, kebutuhannya untuk dirinya sendiri. Nah, itu yang nggak sulit. Dan itu butuh ketakwaan yang lebih tinggi daripada biasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga amarah. Wal kazimin al-ghaiz, bisa menahan emosi. Ini agak sulit sebenarnya bagi sebagian orang. Karena menjaga emosi ketika kita berada di situasi tidak memungkinkan kita untuk tidak marah. Jadi salah satu orang yang kembali ke fitrah itu setelah Ramadan tidak lagi suka marah-marah. Tidak lagi suka marah-marah. Caranya, ada caranya. Ketika kita mau membendung amarah itu. Jadi pada saat itu ketika ada peristiwa yang membuat kita ingin marah, ketika saat itu kita marah dalam keadaan seperti ini, kita cari tempat untuk duduk, merendahkan hati. Setelah itu, ketika masih ada rasa ingin marah, kita duduk, kita cari tempat untuk berbaring, semakin rendah hati kita. Setelah kita berbaring, masih ada rasa ingin marah, kita cari air wudhu. Nah, untuk sunnah ketenangan hati. Niatnya mudah, cukup dengan mengatakan saya berniat untuk ketenangan hati, jiwa, 2 rakaat. Karena pada hakikatnya sholat itu zikir kepada Allah, dan zikir itu dapat menenangkan jiwa-jiwa yang marah. Kemudian yang ketiga, kembali ke fitrah itu contohnya setelah Ramadan adalah orang itu bisa memaafkan dosanya orang lain terhadap diri atau keluarganya. Artinya tidak boleh menyimpan dendam. Nah, karena ada orang seperti itu. Iya, betul Pak Ustadz. Sudah ada orang yang berbuat dosa kepada dia dan keluarganya. Memang dia katakan seperti ini, bahwa saya memaafkan dosamu,
tapi saya tidak akan pernah melupakan dosa dan kesalahan itu yang telah berbuat sama saya atau keluarga saya. Ya. Padahal hakikat dalam ayat wal atina aninnas, tanda-tanda orang yang kembali ke fitrah adalah orang yang mampu memaafkan kesalahannya orang dan mampu juga melupakan kesalahan dan dosanya orang. Meskipun dosa itu sangat berat bagi dirinya dan keluarganya, tetapi hati ini butuh waktu untuk memaafkan, dan insya Allah kalau kita mudah memaafkan orang, maka mudah juga orang lain untuk memaafkan kesalahan dan dosa kita terhadap diri ataupun keluarga mereka. Oke, berarti ada kalau dalam Al-Quran itu ada 3 tandanya gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi Ya, betul. bisa rajin menyisihkan hartanya di segala situasi, mungkin keadaan gitu ya Pak Ustadz ya. Terus Ya, juga betul. bisa menjaga amarah, dan pastinya yang paling susah tuh menurutku adalah memaafkan orang lain Pak Ustadz. Apalagi kalau memang permasalahannya sudah lama gitu. Nah itu bagaimana sih mungkin Pak Ustadz kita supaya bisa ikhlas gitu untuk memaafkan orang lain kalau misalnya dia tuh punya betul-betul salah atau pernah menyakiti hati Pak Ustadz, bahkan mungkin orang tersebut tidak sadar gitu bahwa sudah melukai hati kita Pak Ustadz, supaya kita bisa kembali ke fitrah itu Pak Ustadz. Ya, betul. Itu memang salah satu hal yang agak sulit bagi sebagian manusia. Ya, sebagai manusia, karena tidak semua orang mampu melakukan itu dan tidak semua orang bisa melewati itu. Ya. Jadi cara untuk mengikhlaskan atau menjaga keikhlasan kita agar dosanya orang itu mudah kita maafkan, setidaknya itu ada 4 caranya. Itu pertama, menata niat kita. Artinya keikhlasan itu kita mulai dari niat dulu. Kalau awalnya orang itu mau datang ke rumah kita, tetapi niat kita untuk memaafkan tidak ada, berarti agak sulit menata niat kita untuk memberikan keikhlasan atas dosanya dan kepada kita dan keluarga kita. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau menjaga keikhlasan itu, kita harus menyembunyikan amal. Artinya ini juga sulit sebenarnya. Karena menyembunyikan amal dan menampakkan yang namanya keburukan, artinya bukan menampakkan secara terang-terangan ya, artinya kalau memang bersalah mengaku salah, tapi kalau ada amal sudah sembunyikan, artinya tangan kanan yang memberi, tangan kiri yang menutup. Nah, seperti itu lah saya kiatannya begitu. Karena menyembunyikan amal sama artinya sebagaimana biasa kita menyembunyikan aib, agar hati kita itu tidak tergoda dengan ria ya, begitu. Kemudian yang ketiga, kita selalu berdoa memohon keikhlasan kepada Allah. Ada doanya itu seperti, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku memohon ampun atas perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Jadi ria itu dalam Islam itu adalah syirik kecil. Artinya selalu ingin memamerkan sesuatu meskipun kita sudah tahu bahwa engkau itu memiliki itu dan engkau itu mampu untuk itu. Kemudian yang terakhir, introspeksi, muhasabah diri, artinya rutin memeriksa niat. Ya, artinya kalau perlu setiap mungkin selesai sholat wajib ya, dari subuh sampai isya, kita memeriksa niat kita. Apakah niat kita ini untuk mengikhlaskan orang itu sudah baik, itu sudah sesuai koridor syariah atau tidak? Karena ketika niat kita itu awalnya tidak baik,
Dan berarti ketika orang itu datang minta maaf, maka sulit bagi kita untuk memberikan permohonan maaf kepada orang itu. Ya mungkin itu sementara. Oke, baik Pak Ustadz. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu cara juga ya buat kita nih teman Pro 2 masih bisa kalau misalnya kita memang masih menyimpan rasa dendam gitu ya Pak Ustadz ya, atau amarah gitu di dalam diri kita. Nah, Pak Ustadz, kita break sebentar dulu nih Pak Ustadz, sambil nunggu juga buat teman Pro 2 kalau misalnya mau nanya-nanya sama Pak Ustadz ya, boleh ke WhatsApp di 0811 410 968, langsung chat aja atau boleh komen di YouTube-nya kita di RRI_Pro 2 Makassar. Kita juga lagi live, atau boleh komen di RRI Digital.
Masih di 96,8 FM Prodia dari Makassar. Teman terbaik kamu, teman Proda masih ditanya Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz. Ya, halo. Oke, Pak Ustadz. Kita balik lagi nih, Pak Ustadz ngobrol soal kembali ke fitrah nih, Pak Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz, gimana sih Pak Ustadz? Mungkin kalau misalnya di momen saling memaafkan nanti di Idul Fitri itu juga disebut katanya nih erat kaitannya nih Pak Ustadz dengan kembali ke fitrah. Ya, betul. Nah itu seperti apa sih ininya Pak Ustadz yang harus dimaknai sama kita semuanya ketika di momen Idul Fitri nanti nih Pak Ustadz? Ya, betul. Jadi ketika kita merayakan Idul Fitri, setiap tahun kita rayakan ini, namun di balik kemeriahan Idul Fitri itu tersimpan satu pertanyaan yang perlu menjadi bahan perenungan. Iya. Benarkah kita kembali menjadi fitrah, ataukah Idul Fitri sekedar menjadi ritual yang kehilangan maknanya? Sebab Idul Fitri adalah bukan sekedar berakhirnya Ramadan. Yeah. Idul Fitri titik awal sebuah perjalanan yang panjang, yaitu suatu perjalanan menuju kesucian jiwa. Bahkan dalam perspektif teologis itu, Idul Fitri momentum kembali kepada keadaan asal manusia, yaitu fitrah yang suci, bersih dari dosa, dan lurus dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam sebuah hadis tadi yang saya sudah sebutkan bahwa kullu mauludun yuladu alal fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itu memperkuat anggapan bahwa kondisi awal manusia itu bersih dan lurus. Namun sejak dari kecil, perjalanan hidup, lingkungan sosial, dan pilihan individu itu dapat mengaburkan, bahkan dapat menjauhkan manusia dari kesucian tersebut, fitrah tersebut. Karena fitrah itu bukanlah sesuatu yang statis. Fitrah itu dapat tertutup oleh dosa, dapat tertutup oleh kelalaian, dapat tertutup oleh kecenderungan duniawi. Artinya hanya dunia saya yang pikirkan, itu kan menutupi fitrah dari sendiri itu. Nah itulah Ramadan. Ramadan itu ada salah satu gunanya, salah satu fungsinya adalah tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, untuk mengembalikan manusia kepada kondisi fitrah awalnya. Makanya itu Idul Fitri tidak dapat dipisahkan dengan Ramadan. Tanpa memahami bahwa Ramadan itu sebagai proses. Karena Idul Fitri akan kehilangan maknanya jika Idul Fitri dimaknai hanya dari hasilnya, tetapi proses untuk kembali ke fitrah dari awal Ramadan sampai 30 puasa, itulah prosesnya kita untuk kembali ke fitrah dengan mengeluarkan zakat, ibadah, dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, baik Pak Ustadz. Nah ini ada pertanyaan nih Pak Ustadz, gimana katanya kan akhir-akhir di bulan, pokoknya selama di bulan Ramadan nih Pak Ustadz, dia katanya rajin tilawah Al-Quran, zikir, sedekah. Nah itu seperti apa sih sebenarnya Pak Ustadz peran-peran dari tilawah Al-Quran, zikir, ataupun juga sedekah nih Pak Ustadz dalam menjaga fitrah manusia Pak Ustadz? Ya betul. Jadi banyak sekali memang ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di bulan suci Ramadan. Mungkin karena di luar Ramadan memiliki kesibukan sehingga tidak bisa melakukan itu. Tetapi ketika memasuki Ramadan, orang itu istiqomah melakukan itu. Ya. Jadi amalan ibadah seperti zikir, seperti zakat, seperti baca Al-Quran, itu sah-sah saja kita lakukan di bulan Ramadan. Bahkan ada orang mengkhususkan 10 malam terakhir kan hanya untuk itu.
berlomba-lomba menamati bacaan Al-Qur'annya, Iya. berlomba-lomba melakukan sholat i'tikaf, berlomba-lomba melakukan sholat-sholat yang betul-betul dihususkan hanya untuk amalan-amalan tertentu. Misalnya, melakukan sholat hajat untuk keinginannya 1 tahun ke depan. Melakukan sholat taubat atas dosanya 1 tahun yang lalu. Melakukan sholat tahajud atas iktikad baiknya ke depan apa yang rencananya yang mau dikabulkan oleh Allah. Begitupun juga dengan amalan membaca Al-Quran. Itu kan yang menjadi kebanyakan orang. Tetapi orang ketika Ramadan mengejar pahala baca Al-Quran, karena setiap huruf itu kan dikali lipat 10 pahalanya. Tapi jarang orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, membaca juga artinya Al-Quran. Itu jarang. Yang dia baca hanya lafalan bahasa Arabnya, tetapi arti dari ayat itu mereka jarang baca. Padahal di situ di dalam arti Al-Quran di setiap ayat yang kita baca, bisa jadi di situ ada kata-katanya Al-Quran yang bisa menyentuh hati kita. Jadi kalau kita hanya membaca lafalan Arabnya, kita memang mendapatkan pahala dari situ. Tetapi kalau kita tambah lagi membaca arti dari ayat Al-Quran yang kita baca itu, maka itu bisa menjadi perenungan bagi kita bagaimana Allah dalam ayat itu. Ada satu kisah yang terdapat di dalam sebuah kitab Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad. Orang ini sebelum Ramadan, dia itu orang yang taatnya itu tidak terlalu taat, artinya salatnya hanya bolong-bolong dan sebagainya. Memasuki Ramadan, di awal Ramadan merubah totalitas penampilannya. Jadi memakai pakaian terbaiknya pergi salat tarawih, memakai wangi-wangian terbaiknya untuk pakaiannya pakai salat malam, salat lain dan sebagainya. Sehingga temannya bertanya, mengapa engkau berubah tiba-tiba di bulan suci Ramadan? Orang ini mengatakan seperti ini, bulan Ramadan itu bulan tobat, bulan Ramadan itu bulan berkah, bulan Ramadan itu bulan pengampunan dosa. Saya ingin memanfaatkan bulan Ramadan ini bertaubat sambil berpuasa, sambil mengqada sholat saya yang tidak saya lakukan sebelum bulan suci Ramadan. Orang ini meninggal sebelum Idul Fitri. Sehingga perawi dari kisah ini bertemu dengan orang itu tadi yang meninggal di dalam mimpinya, sehingga ditanyalah, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah itu Allah memasukkan ke surga. Orang itu mengatakan, karena saya menghargai keagungan, kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka jangan heran ketika Ramadan itu tiba-tiba ada orang yang berubah, tiba-tiba ada orang yang rajin ibadah, tiba-tiba ada orang yang teman kita dulu jarang sholat tapi tiba-tiba rajin pergi sholat sunat, tapi sholat wajibnya lupakan. Seperti itu. Setidaknya itulah motivasi awalnya dulu. Ia melakukan dulu awalnya, bahwa ketika melakukan awalnya kita berharap juga nanti setelah Ramadan kembali seperti melakukan amalan-amalan seperti di bulan suci Ramadan. Oke, baik Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, mungkin sebagai terakhir nih Pak Ustadz, kira-kira apa yang mungkin mau disampaikan sebagai penutup di sore hari ini Pak Ustadz, di tema kita kembali ke fitrah? Ya, kalau untuk hari ini memang itu salah satu yang menjadi perhatian kita adalah semua orang itu mau diampuni, mau dirahmati oleh Allah di akhir Ramadan. Karena
Salah satu doanya di dalam bulan suci Ramadan adalah bagaimana supaya Allah itu memberikan ampunan dosa dan rahmatnya kepada manusia, kepada hambanya yang betul-betul meminta atas dosanya, supaya ketika sudah Idul Fitri kembali lagi seperti anak bayi yang baru lahir, artinya suci, bersih, tidak ada noda-noda hitam lah dalam dirinya. Jadi untuk hal itu, kalau kita mau melakukan itu ya, setidaknya ada 3 cara, karena ini hari terakhir puasa bagi orang yang belum lebaran tadi. Ada 3 caranya untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, dan dengan ampunan dan rahmat Allah itu kita bisa kembali ke fitrah. Yang pertama, melakukan salat tobat nasuha terutama. Jadi ada orang sudah berdosa, bertobat. Sudah berdosa, bertobat. Setelah bertobat, berdosa lagi. Itulah makna Ar-Rahmanir Rahim yang dia baca di setiap sholat wajibnya minimal 17 kali ketika melafalkan surah Al-Fatihah di dalam sholatnya. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ketika ada orang sudah berbuat dosa, bertobat, sudah bertobat, berdosa lagi, sudah berdosa, bertobat lagi, maka orang itu diberkahi Ar-Rahmani Ar-Rahim, yaitu diberikan waktu untuk meminta maaf atas dosa dan meminta tobat atas dosa-dosanya. Yang kedua, mengucapkan minimal 1000 kali istighfar di setiap lini kehidupannya, terutamanya diucapkan dalam 1 hari semalam. Itu mudah. Kita bagi 1000 kali itu dengan 200 kali setiap kita melakukan sholat wajib. Dan itu mudah saya kira. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar, itu kan zikir wajib yang biasa kita rutinkan setiap selesai melaksanakan sholat wajib, dan itu kan bisa hampir 100, dan saya kira itu tidak membutuhkan waktu 3 menit, bisa membutuhkan waktu 1 menit, kita bisa baca itu istighfar 200 kali setiap sudah melaksanakan sholat wajib. Yang ketiga, cara untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah agar kembali ke fitrah adalah meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan ini mungkin sudah menjadi rahasia umum bagi pemirsa RRI dimanapun berada, bahwa meningkatkan ketakwaan itu adalah menjaga, memelihara, melakukan perintah Allah dan tidak melaksanakan apa yang menjadi larangannya. Ya, saya kira itu hal yang pengetahuan umum ya bagi pemirsa RRI. Ya mungkin itu saja. Oke, baik Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Semoga pastinya ini bisa jadi reminder juga buat kita semuanya ya Pak Ustadz. Apalagi besok insya Allah mungkin yang berlebaran besok gitu Pak Ustadz ya. Semoga bisa memaknai hari lebaran lebih baik lagi, atau mungkin yang sudah lebaran hari ini gitu ya Pak Ustadz. Semoga bisa kembali ke fitrahnya lagi untuk di Ramadan kali ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk Pro 2, dan pastinya sehat-sehat Ki juga. Semoga amal ibadah puasa tas juga semua bisa diterima di Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz sekali lagi. Kalau begitu kita pamit ya Pak Ustadz karena sudah Oh iya, boleh, silakan Pak Ustadz. Kami dari Ikatan Bayi Muda Indonesia mewakili Pak Ustadz Dr. Asriadi mengucapkan terima kasih kepada RRI karena sudah melakukan MOU dengan kami, dalam hal ini Ikatan Bayi Muda, dalam hal ini LDNU, untuk memberikan mubalik atau menawarkan atau rekomendasikan, mengusulkan beberapa teman untuk mengisi tanya-tanya Pak Ustadz di RRI. Ya, semoga MOU ini bisa berlanjut di tahun depan dan tahun-tahun setelahnya. Amin. Supaya RRI ini selalu menjadi pilihan bagi
masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, selalu orang mendengar radio di setiap perjalanan mudiknya. Amin. Dan tentunya mendengar dari program-program RRI. Ya, mungkin itu saja. Iya, baik. Terima kasih juga Pak Ustadz untuk dari LDNU. Kayaknya 30 hari kita betul-betul banyak pembelajaran baru lagi Pak Ustadz dari Ustadz-Ustadz yang sudah mengisi di Tanya Pak Ustadz. Semoga pokoknya sehat-sehat untuk semua Ustadz yang ada di LDNU. Semoga itu tadi dia kesempatan di tahun depan kita bisa bertemu lagi Pak Ustadz. Iya, insyaallah, amin. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ustadz. Kalau begitu kita akhiri nih teman Pro 2 dengan Pak Ustadz Jumardi. Semoga apapun yang 30 hari ini kita sudah obrolkan di setiap sorenya bisa bermanfaat dan juga menjadi reminder buat kita semua. Baik, kalau gitu saya pamit Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Oke, teman Pro 2 sampai sini dulu Tanya Pak Ustadz. Dan ini jadi episode terakhir. Ini jadi Tanya Pak Ustadz terakhir untuk di Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Ramadan selanjutnya dengan keadaan yang sehat pastinya, dengan program yang spesial lagi di Pro 2 gitu ya. Selamat menunggu waktu berbuka puasa untuk di puasa ke-30 hari ini teman Pro 2. Kita akhiri Tanya Pak Ustadz hari ini dengan lagu ada dari Hadat Alwi, Rindu Muhammadku.